Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Nur Rohman, NIM 20200015214 dari kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, Kerajaan Kutai, dan Sriwijaya. Kerajaan Kutai. Denny Prasetyo menjelaskan bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan pada tahun 400 Masehi, terletak di hulu Sungai Mahakam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kerajaan bercorak Hindu ini didirikan Kudungga, yang sebelumnya merupakan kepala adat sekaligus pemuka agama di Kalimantan Timur. Di sana, Kudungga menyebarkan agama hingga akhirnya mendirikan kerajaan pada sekitar tahun 400 Masehi atau abad ketiga. Bukti sejarah tentang Kerajaan Kutai adalah ditemukannya 7 prasasti yang berbentuk yupa atau tiang batu. Tulisan yupa menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan prasasti 7 yupa yang ditemukan, dapat diketahui bahwa Raja Mulawarman keturunan dari Raja Aswawarman keturunan dari Kudungga. Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kali menampilkan nilai-nilai politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kerajaan Kutai berada pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Hal ini dibuktikan dengan pemberian sedekah kepada kaum Brahmana berupa 20.000 ekor sapi. Hal inilah yang membuktikan bahwa masa itu Kerajaan Kutai telah mempunyai kehidupan yang makmur dan telah mencapai masa kejayaannya. Atas kebaikannya itu, para Brahmana membuatkan 7 buah yupa sebagai tanda terima kasih. Hal tersebut menunjukkan nilai sosial politik dan ketuhanan telah ada pada Kerajaan Kutai, di mana bentuk kerajaan dengan agama dijadikan sebagai pengikat kewibawaan raja. Runtuhnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mandapa. Nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Kutai. Yang pertama, nilai ketuhanan. Dapat dilihat bahwa semua masyarakat Kerajaan Kutai memeluk agama Hindu. Kedua, nilai kerakyatan. Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Ketiga, nilai persatuan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Melayu kuno di Pulau Sumatera yang banyak berpengaruh di Kepulauan Melayu. Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya muncul setelah adanya kota-kota perdagangan di wilayah Sumatera. Saat itu, wilayah pantai Sumatera terkenal dengan keramaian karena merupakan salah satu jalur perdagangan. Namun, lokasi tepatnya kerajaan ini belum diketahui, kendati konon pernah berpusat di Palembang. Bukti catatan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok, Itzing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 selama 6 bulan. Kedua, sarjana Prancis George Codes menyatakan bahwa referensi Tiongkok dan bahasa prasasti Melayu kuno merujuk pada kaisaran yang sama. Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya disebut kerajaan maritim, pusat agama Buddha, pusat pendidikan, dan sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara. Alasan disebut kerajaan maritim yaitu pertama, kekuasaan yang membentang lebar, wilayah perairannya sangat luas, angkatan laut yang kuat menjadi jalur perdagangan laut. Masa kejayaan Sriwijaya. Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa. Letaknya sangat strategis bagi pelayan, yaitu di dekat Selat Malaka dan Selat Sunda. Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang besar dan dilengkapi dengan armada kuat. Situasi yang aman bagi pelayaran membuat banyak kapal asing singgah di pelabuhan Sriwijaya. Sejak saat itu, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan. Pada masa kerajaan Sriwijaya telah mencerminkan adanya otonomi daerah, terbukti dengan adanya sistem administrasi pusat yang terdiri dari hakim raja disebut Dandayanaka dan bertugas menjalankan kekuasaan raja untuk mengadili. Pada masa kerajaan Sriwijaya juga sudah ada pembagian kekuasaan berupa Pardatun yang dipimpin oleh seorang datun di mana bukan berasal dari keluarga kerajaan. Masa kemunduran. Yang pertama, 2 kali diserang oleh Komandala tahun 1023 dan 1068.
Kedua, aktivitas perdagangan yang semakin berkurang. Ketiga, ekspedisi Pamalaya dari Singosari. Yang keempat, serangan Majapahit. Nilai Pancasila pada Kerajaan Sriwijaya. Pertama, nilai ketuhanan, pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Kedua, nilai kemanusiaan, bersifat terbuka terhadap budaya asing yang masuk. Ketiga, nilai persatuan, wilayahnya tersebar di daerah Asia Tenggara. Keempat, nilai kerakyatan, rakyat makmur. Kelima, nilai keadilan, tidak membeda-bedakan latar belakang. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Salam dan bahagia.